Selamat datang dan selamat menikmati. Sabina mengatakan, belakangan ini di Empire, orang-orang mulai menghilang secara misterius. Mereka yang menghilang adalah para penjaga relik. Tidak ada yang tahu mereka hilang kemana beserta reliknya. Perang dengan Murim juga semakin memanas, karena itu tidak ada yang menyelidikinya. Ia percaya, Teresa datang ke sini di waktu yang tepat. Jin Hyuk menelpon Teresan dan berkata, dirinya bertemu dengan Demonic Ones di lantai ke-21. Ia yakin kalau Demonic Ones mengambil keuntungan dalam perang Murim melawan Empire untuk membangkitkan demon di lantai ini. Dirinya tahu betapa penting dan pedulinya Empire bagi Teresa. Jadi temukan apa yang Demonic Ones rencanakan agar Teresa dapat melindungi Holy Empire. Kalau Teresa sudah paham, dirinya akan mengirim bantuan yang dapat membantu Teresa dalam penyelidikan. Bersama Casey dan Judro, Teresa memantapkan langkahnya untuk menemukan petunjuk. Tower of Trials, lantai ke-12, End Cave. Dengan bantuan Goguma dan para Guardian Spirit, akhirnya T-Bone mencapai level di mana dia dapat berbicara sekarang. Goguma terlihat sangat kecewa karena Jin Hyuk membuat dirinya melakukan hal yang ia tidak suka. Tiba-tiba Jin Hyuk memanggil kembali mereka semua. T-Bone sangat percaya diri untuk penampilan perdananya. Tapi saat Jin Hyuk dan Alice melihat T-Bone, Jin Hyuk berkata, sepertinya T-Bone bertambah kuat, tapi tetap terlihat lemah. Sepertinya perjalanan T-Bone masih panjang. Alice pun menanyakan, di mana Goguma? Jin Hyuk menjelaskan kalau Goguma sedang istirahat. Tapi yang sebenarnya terjadi, Goguma merajuk karena Jin Hyuk tidak cukup memujinya. Alice juga bertanya, mengapa Jin Hyuk membuat T-Bone? Jin Hyuk mengatakan, nantinya T-Bone akan sangat berguna. Sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengetes T-Bone. Dirinya ingin melihat T-Bone melawan orang yang mengikuti kita. Ternyata orang itu bersembunyi di atas pohon. Orang itu merasa sudah menghilangkan keberadaannya. T-Bone dengan lantang memanggil orang itu untuk turun dan melawan dirinya. Orang itu pun turun bersama dengan anak buahnya. Orang itu adalah White Snake, kepala regu Shadow Legion. White Snake mengatakan, Black Emperor memerintahkan dirinya untuk membawa Jin Hyuk. Pergi bersama dengan kita dan bayar harga karena sudah menyamar sebagai murid dari Black Emperor. Jin Hyuk mengatakan, T-Bone akan melawan anak buahnya yang di belakangnya. Ini adalah saatnya untuk menunjukkan sebanyak apa T-Bone sudah berkembang. Alice mengatakan, kalian semua orang bodoh. Seharusnya kalian menyelidiki siapa lawannya sebelum kalian menantangnya. Dirinya akan mencabik-cabik setiap dari kalian. Jin Hyuk memperingatkan, Alice tidak diperbolehkan membunuh satupun dari mereka. Jin Hyuk menyadari kalau Black Emperor sedang memperhatikan dari atas tebing. Black Emperor mengatakan, jika Jin Hyuk berani mengaku sebagai muridnya, mari kita lihat apakah Jin Hyuk sesuai dengan kemampuannya. Sambil bertarung melawan White Snake, Jin Hyuk berpikir, dari semua grup yang ada di Murim, sepertinya mereka yang terkuat dari yang ia temui sampai saat ini. Mungkin saja dirinya dapat menggunakan mereka. Sebenarnya Wolyong mengkhawatirkan Jin Hyuk karena White Snake bukan lawan lemah dan serangannya tidak dapat diprediksi. White Snake mulai kesal karena Jin Hyuk menghindari semua serangannya. Akhirnya White Snake menggunakan skillnya untuk menyerang Jin Hyuk. Sembari menghindari serangan White Snake, Jin Hyuk berkata, bukankah White Snake mengatakan akan menangkap dirinya? Saat ini, ia merasa kalau White Snake mencoba untuk menebas dirinya. White Snake sudah menggunakan semua kekuatannya, tapi tetap tidak bisa menyentuh Jin Hyuk sama sekali. Tiba-tiba White Snake menyadari kalau beberapa anak buahnya sudah dikalahkan T-Bone. White Snake berpikir, bagaimana mungkin tengkorak yang kecil itu seimbang dengan Shadow Legion? Dan juga White Snake semakin terkejut melihat anak buahnya juga sudah dikalahkan oleh Alice. Jin Hyuk mengatakan, bagaimana kalau kita lakukan sedikit tes? Mari kita lihat seberapa peduli Black Emperor akan White Snake. Jin Hyuk menyerang dengan skill S-nya dan membekukan kaki White Snake. Tapi White Snake menggunakan skill pelindung dan memecahkan S-nya. Saat White Snake lengah, Jin Hyuk sudah berada di depannya dan mengeluarkan skill Dark Sky Demon Ruler. White Snake menyadari kalau skill yang digunakan Jin Hyuk adalah unik skill milik Black Emperor.
Tiba-tiba Black Emperor muncul dan menepis serangan Jin Hyuk. Melihat kemunculan Black Emperor, Alice berlari menghampiri Jin Hyuk. Tapi Jin Hyuk menghentikan Alice dan meminta Alice tetap tenang. Jin Hyuk berpikir, akhirnya Black Emperor menunjukkan dirinya. Saat Tower of Trials masih sebuah game, dan Tower of Trials sudah hancur. Black Emperor adalah salah satu dari beberapa orang yang dekat dengan dirinya. Dirinya sangat senang melihat Black Emperor lagi, the demonic sect dragon of heaven and earth. White Snake mengatakan, dirinya merasa malu membuat Black Emperor sendiri turun tangan. Black Emperor mengatakan, ini semua adalah salahnya, karena sudah memerintahkan White Snake menangkap Jin Hyuk tanpa tahu kemampuannya. Sembari melihat Jin Hyuk dan Alice, Black Emperor berpikir, sangat mengejutkan melihat Jin Hyuk dapat mengalahkan White Snake semudah itu. Tapi terlebih lagi, Jin Hyuk juga mempunyai makhluk yang sangat kuat. Untungnya kekuatan makhluk itu terbatas dan dirinya tidak tahu sebabnya. Jika makhluk itu mendapatkan kembali kekuatan aslinya, bahkan dirinya pun tidak dapat menghentikannya. Black Emperor mengatakan, kemampuan Jin Hyuk sangat luar biasa. Jin Hyuk mengalahkan White Snake, sembari menyalurkan magic kepada makhluk itu. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu, nyatakan kalau dirinya yang menang dalam pertarungan ini. Tidak terlihat bagus untuk orang tua, ikut campur dalam pertarungan antara anak buah. Sembari tertawa, Black Emperor mengatakan, Jin Hyuk benar-benar sesuatu. Dirinya selalu penasaran, mengapa Wolyong sampai begitu peduli kepada Jin Hyuk. Tapi dirinya mulai paham setelah melihat Jin Hyuk secara langsung. Jin Hyuk menyapa Wolyong, tapi Wolyong malah bersembunyi di belakang Black Emperor. Black Emperor mengatakan, dirinya tahu kalau Jin Hyuk mengklaim sebagai muridnya. Awalnya dirinya merasa jijik dan berencana memberi pelajaran kepada Jin Hyuk. Tapi dirinya berubah pikiran saat melihat Jin Hyuk menggunakan skill miliknya. Daripada berpura-pura, mengapa Jin Hyuk tidak menjadi muridnya yang sebenarnya? Jin Hyuk menyetujui penawaran Black Emperor dan berkata, tapi dirinya mempunyai 3 syarat. Kita akan menjadi guru dan murid ke depannya, jadi apa yang dimintanya tidak akan berlebihan. Wolyong dan White Snake merasa kalau Jin Hyuk sudah melewati batas. Benar saja, Black Emperor terlihat marah dan berkata, dirinya baru saja melemparkan tulang, dan Jin Hyuk merasa sudah menguasai dunia. Apakah perlu untuk dirinya memberitahu Jin Hyuk di mana posisinya berada? Melihat Black Emperor murka, Jin Hyuk meminta Alice membawa T-Bone menjauh. Jin Hyuk mengatakan, yang pertama, dirinya hanya ingin kontrak yang sementara saja, daripada bergabung dengan sekte demonik. Yang kedua, biarkan dirinya meminjam White Snake dan Shadow Legion selama 3 hari. Dan yang terakhir, berikan Wolyong kepada dirinya. Black Emperor mengatakan, Jin Hyuk sangat arogan dan tidak tahu diri. Baiklah, apakah hanya itu saja yang Jin Hyuk inginkan, dan adakah kata-kata terakhir? Jika Black Emperor menerima semua syarat darinya, ia akan menjadi muridnya dan membantu Black Emperor menyelesaikan 13 demonic forms. Black Emperor berpikir, bagaimana mungkin anak ini mengetahui tentang itu? Menyelesaikan itu adalah impiannya sejak dulu. Setelah beberapa saat, Black Emperor berkata, ini sangat aneh, karena kita hanya baru bertemu hari ini. Dirinya merasa nyaman bersama Jin Hyuk, rasanya seperti kita sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Dengarkan semuanya. Anggap Jin Hyuk sebagai tuan kalian, dan ikuti semua perintahnya selama 3 hari. Kabari dirinya setelah Jin Hyuk selesai dengan urusannya. Dirinya akan mengumumkan secara resmi kalau Jin Hyuk sudah menjadi muridnya. Dirinya merasa dapat menyelesaikan 13 demonic forms sebelum dirinya mati. Jika Jin Hyuk dapat menggunakan unik skill miliknya, maka Jin Hyuk dapat membuat segalanya menjadi mungkin. Saat melihat Jin Hyuk, Wolyong berpikir, dirinya membenci Jin Hyuk karena sudah berpura-pura menjadi murid Black Emperor. Tapi sekarang, Jin Hyuk benar-benar menjadi muridnya. Jin Hyuk sangat luar biasa, dan dirinya sangat senang bisa melayani Jin Hyuk lagi. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.